Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kering salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan di malam hari ini karena juga bertepatan dengan pertengahan bulan Rabiul Awal, tentu kita diingatkan dengan sejarah Nabi atau dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita akan membahas tentang sejarah Ashabul Fil. Bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perang gajah. Kenapa kita harus mengulang-ulang kisah tentang sejarah Nabi ini? Karena juga penting bisa dikisahkan kepada anak-anak kita, daripada kita kisahkan kisah-kisah yang macam-macam gitu ya. Mendingan kita ceritakan kepada anak-anak kita ini sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertolak dari surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang dikenal dengan Suratul Fil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Suratul Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah? Dahulu di negeri Yaman ada satu daerah namanya Najran. Daerah itu namanya Najran. Dan dipimpin oleh seorang Yahudi namanya Dzunwas. Dzunwas ini seorang penyihir dan dia mengaku Tuhan, sama dengan raja-raja sebelumnya seperti Namrud dan juga Firaun juga mengaku Tuhan, karena dia mempelajari ilmu sihir dan punya guru tukang sihir yang selalu menampakkan keanehan supaya tampak dia dianggap Tuhan. Masalahnya masyarakat Najran itu umumnya adalah orang-orang Nasrani, sementara rajanya Yahudi pula, gitu ya. Akhirnya kemudian Dzunwas ini sangat zalim sekali dan berakhir dengan pemaksaan orang-orang Najran yang beragama Nasrani untuk masuk ke Yahudi. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau, dan berakhir dengan penyiksaan dengan cara dibakar hidup-hidup, dan jumlah mereka bukan sedikit, sampai dijelaskan oleh ahli sejarah itu sampai 20.000 warga Najran yang beragama Nasrani itu dibakar hidup-hidup. Sehingga pembakaran hidup-hidup kepada warga Najran itu diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj, di mana Allah mengatakan Kutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud. Dilaknat ashabul uhdud karena mereka sudah menyalakan api dan membakar penduduk Najran sampai 20.000 lebih. Dan kisahnya disebut kisah ashabul uhdud. Pembakaran orang-orang Najran ini oleh Raja Dzunwas terdengar sampai Romawi. Karena dahulu ada kerajaan besar di Syam itu, kerajaan Romawi, dan mayoritas agamanya Nasrani. Karena ada 3 kerajaan yang mayoritas Nasrani, pertama Romawi, kemudian
Ethiopia atau dikenal dengan Habasyah, dan juga Mesir, rajanya dikenal dengan Muqawqus. Lah, Raja Romawi ini marah, karena bagaimanapun kan sesama agama, seagama tentu kalau disiksa ya, tentu ada, dalam bahasa militer itu ada jiwa korsanya gitu. Jadi kalau mereka disakiti ya sama dengan menyakiti kita gitu. Sama dengan kita juga kalau warga Muslim Palestina kemudian diserang sama Israel, kita sakit hati juga gitu. Jadi akhirnya kemudian Kaisar, Raja Romawi, mengirim surat ke Ethiopia, ke kolega yang sama-sama beragama Nasrani di Habasyah, agar persoalan di Najran itu diselesaikan oleh orang-orang Ethiopia, karena lebih dekat ke Yaman dibandingkan Syam gitu ya. Akhirnya kemudian Najasyi pun mengerahkan pasukan besar dengan memerintahkan dua panglimanya. Pertama namanya Riyadh, yang kedua namanya Abroha. Nah, disinilah muncul nama Abroha, Abrohatul Asraq ya. Jadi bergeraklah pasukan dari Ethiopia dengan sangat besar sekali untuk menyerbu Yaman, Najran. Dan sesampainya pasukan di Najran berhasil ya menyerang kerajaan Dzunwas. Akhirnya Najran pun jatuh ke tangan tentara Riyadh dan juga Abroha. Bahkan rajanya Dzunwas dibunuh. Akhirnya kemudian Yaman di bawah kekuasaan Riyadh dan juga Abroha, di bawah kekuasaan Ethiopia, Habasyah itu ya. Tetapi kemudian ketika kemudian Najran jatuh, yang pertama memimpin adalah Riyadh. Cemburulah Abroha dan dia ingin menjadi raja Najran. Akhirnya Abroha pun dengan sangat licik membunuh Riyadh, kawannya, supaya dia bisa jadi raja Najran. Ketika kemudian Abroha membunuh rekannya, sama-sama panglima perang ini, Riyadh ini, kedengaran kemana? Ke Habasyah. Marah Raja Najasyi, kenapa jenderalnya bisa dibunuh? Dan hampir-hampir mengirim pasukan untuk membunuh Abroha. Tetapi Abroha cerdas, dia mengirim hadiah dari Yaman ke Raja Najasyi Ethiopia bahwa dia tetap setia mengikuti Najasyi yang ada di Ethiopia. Maka senanglah kemudian Najasyi dan meresmikan bahwa Abroha masih bagian kekuasaan Ethiopia walaupun ada di Yaman. Seiringnya dengan waktu, Abroha ini terkenal memang tidak disukai orang-orang Arab. Apalagi ketika itu orang Yaman itu dipimpin oleh Dhi Yazan. Jadi rajanya itu namanya Dhi Yazan, keturunan Himyar Saba, Ratu Balkis, itu turunannya itu sampai ke seorang namanya Dhi Yazan. Lah Dhi Yazan ini punya istri cantik dan punya anak satu namanya Saif ibn Dhi Yazan namanya. Jadi karena tertarik Abroha itu dengan istrinya Dhi Yazan, akhirnya kemudian diambil paksa untuk menikah dengannya, padahal masih statusnya istri raja, karena sudah takluk kerajaan Yaman masalahnya. Akhirnya kemudian suaminya dibuang, diambil istrinya sama Abroha, ya, namanya Al-Qamariyah. Lah kemudian suaminya Dhi Yazan pergi ke Kisra, ke kerajaan Persia, minta bantuan supaya Kisra mengirim pasukan dan menghancurkan orang ke Kisra gitu. Tapi Kisra ini tidak membantu. Sampai akhirnya Dhi Yazan ini kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggal di Kisra, tetap saja kerajaan Kisra tidak mau bantu dia, sampai akhirnya meninggal di Persia. Lah kemudian Abroha ini dari pernikahan dengan mengambil istri orang ini, punya anak namanya Masruk, yang nanti Masruk ini akan menggantikan tahta kekuasaan Abroha setelahnya. Ya. Dan juga ada namanya anaknya yang lain ibu dengan istri yang diambil namanya Yaksub, dan itu juga akan menjadi pengganti Abroha tapi sebentar. Jadi singkat cerita,
Akhirnya kemudian Abraha ini melihat kondisi orang-orang Arab itu kok aneh gitu ya. Aneh apa? Karena kok orang-orang Yaman itu, khususnya suku-suku Arab, mereka setiap tahun itu selalu datang ke Mekah mengagungkan Ka'bah. Akhirnya Abraha ini tanya-tanya gitu, ada apa memang dengan Ka'bah itu? Kenapa setiap tahun orang-orang Arab itu kok mengunjungi Ka'bah? Untuk apa? Abraha tidak paham bahwa mereka sedang haji. Dan haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang jahiliyah pun mereka haji. Cuman hajinya ala mereka tentunya ya, bukan haji seperti kita kaum muslimin gitu. Mereka menyembah berhala masalahnya. Haji dengan dicampuri dengan kesyirikan. Jadi Abraha bertanya, Ka'bah itu seperti apa? Maka digambarkan Ka'bah itu hanya tumpukan batu yang dikasih pakaian berupa kiswah, gitu saja. Jadi terpikirlah Abraha untuk membuat gereja, karena dia seorang Nasrani. Terpikir untuk membuat gereja sebagai tandingan Ka'bah. Boleh jadi atau mudah-mudahan kalau gereja itu terbangun dengan megah, orang-orang Arab sudah tidak datang lagi ke Ka'bah dan mengunjungi gerejanya. Dengan harapan seperti itu. Akhirnya betul terlaksanalah, dia membuat gereja megah sekali. Sampai dibantu oleh Ethiopia dana-dananya, sampai gereja itu dicampurnya dengan emas, dengan perak, dan tinggi sekali. Saking tingginya orang-orang menyebutnya kulais. Kulais itu dari bahasa kolam sua. Jadi kalau nenggak itu pecinya sampai jatuh, saking tingginya, makanya disebut kulais itu ya. Ketika sudah diresmikan gereja itu, kok tidak ada orang yang datang? Tetap saja setiap tahun orang-orang Arab itu ke Mekah mengunjungi Ka'bah gitu kan. Sepi gerejanya, nggak ada ya orang datang ke gereja. Karena memang Abraha tidak paham. Dikiranya orang datang ke Mekah itu karena persoalan fisik bangunan. Makanya dia membuat fisik bangunan yang lebih megah. Tidak paham bahwa di balik Ka'bah itu bukan masalah fisik bangunan, tetapi masalah keyakinan, pengagungan, ya kan? Akhirnya kemudian ada seorang laki-laki dari Mekah, seorang anak muda dari Mekah. Dia tidak suka dengan gerejanya Abraha. Kemudian dia berjalan kaki dari Mekah menuju Son Ayaman. Rupanya sampai di gerejanya malah membuat Abraha marah. Kenapa? Karena dia mengencingi gerejanya dan buang hajat di tengah-tengah gereja sambil meletakkan surat penghinaan. Kononnya dia ingin membela Ka'bah dengan cara seperti itu. Tapi ini bukan Muslim, karena kan belum ada Islam. Ya, Rasul belum ada, ya kan? Lahir pun tidak. Jadi yang dilakukan ini bukan orang Islam. Tidak boleh orang Islam meletakkan najis di gereja, tidak boleh. Ya, apalagi menghina sesembahan di luar dari Islam tidak boleh. Karena mereka akan menghina kita lebih jahat dibandingkan kita menghina mereka. Akhirnya kemudian Abraha tahu ada penghinaan dari orang yang berasal dari Ka'bah, lingkungan Ka'bah itu. Marah dia. Sebab itulah Abraha akhirnya mengumpulkan pasukan besar yang sejarah menyebutnya dengan Ashabul Fil, pasukan bergajah. Orang Arab itu tidak kenal gajah, karena di Arab itu taunya unta, ya sapi, kambing gitu ya. Gajah itu tidak tahu seperti apa bentuknya. Karena Abraha sendiri mendatangkan gajah itu dari Ethiopia sana. Ethiopia lah tempatnya gajah. Jadi datangkan ke Yaman. Karena orang Arab tidak tahu kemudian gajah seperti apa, ngelihat aja udah takut gitu. Kok ada binatang kayak gitu ya. Makanya kemudian dikenal namanya dengan Ashabul Fil, karena nggak pernah lihat gajah, tiba-tiba lihat gajah, ketakutan mereka. Lah ketika Abraha kemudian bawa pasukan gajah dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha tidak hendak menyerang orang Arab, tidak. Dia hanya ingin membalas sebagaimana mereka telah menghina gerejanya, maka akan dihancurkan Ka'bahnya itu saja. Akhirnya Abraha pun bawa pasukan. Orang-orang Arab itu berusaha menghalang-halangi, tapi apa daya, orang pasukan Abraha kuat, sehingga nggak ada gunanya. Tetap saja dia ngeringsek dan berjalan sampai mendekati Mekah. Sampai ketika sampai di Taif, orang-orang Taif ketakutan, karena di Taif itu ada sesembahan orang Taif yang bernama Lata. Kan ada Lata, Uzza, Manat. Lah di Taif itu ada patung Lata. Sehingga orang-orang Taif menyangka bahwa Abraha itu akan menghancurkan Lata. Sehingga orang-orang Taif keluar semuanya
kemudian meminta agar jangan dihancurkan Lata. Mereka siap loyal dengan Abraha, tapi jangan dihancurkan Lata. Akhirnya orang Taif kemudian menitipkan seorang laki-laki namanya Abu Rugol sebagai penunjuk jalan kemana arah ke Mekah dari Taif itu, sebagai imbalannya, asal jangan dihancurkan patung Lata itu. Akhirnya berangkatlah kemudian Abraha dipandu oleh Abu Rugol orang Taif itu. Tapi sayang Abu Rugol kemudian mati di tengah jalan, dan kuburannya sampai hari ini dilempari batu sama orang Arab. Kenapa? Karena dia orang yang pertama berkhianat, yang menunjukkan jalan Abraha menuju Mekah. Sampai sekarang kalau lewat kuburannya Abu Rugol itu dilempari batu, ya, karena dia orang yang pertama berkhianat kepada bangsa Arab. Lah ketika Abraha kemudian terus menyusul sampai mendekati Mekah, melewati peternakan orang-orang Arab, lah kebetulan unta-untanya Abdul Muttalib itu ada di situ. Ya. Rupanya dicuri sama pasukan Abraha itu. Unta-unta orang Arab, salah satunya untanya Abu Talib pun kena curi juga. Sekitar 200 unta itu diambil milik Abdul Muttalib, kemudian dibawa oleh pasukan Abraha. Lah ketika sampai di sebuah tempat namanya Wadin Muhassir, lembah di mana Abraha akan dihancurkan di situ, ya. Jadi kemudian Abraha ingin berjumpa siapa sih pemimpin Arab sebenarnya, dan bertanya siapa pemimpin Arab. Maka orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Maka ingin berjumpalah Abraha dengan kakeknya Nabi. Abdul Muttalib itu orangnya sangat berwibawa. Setiap melihat mukanya saja orang sudah hormat gitu Abdul Muttalib itu. Karena ada wajah-wajah itu kalau kita nengok saja kayaknya segan gitu ya. Belum ngomong sudah segan kita. Jadi Abdul Muttalib itu punya wajah seperti itu. Abraha saja sampai segan sama Abdul Muttalib. Dia nggak berani ngobrol di atas atau ngomong di atas gajah, nggak berani. Turun dia sampai ngampar di padang pasir. Yang namanya Abraha bukan orang Arab, kan tidak paham bahasa Arab. Dan Abdul Muttalib pun bukan orang Ethiopia, tidak paham bahasa Ethiopia. Jadi ngobrolnya itu ya pakai penerjemah lah. Ya, pakai penerjemah, satu-satu diterjemahkan sama penerjemah gitu ya. Abraha kemudian bertanya soal Ka'bah, tapi Abdul Muttalib tidak jawab. Abdul Muttalib malah menanyakan soal unta yang dicuri oleh anak buahnya. Kata Abdul Muttalib, saya kemari bukan hendak berbincang soal Ka'bah yang kuhancurkan, yang akan kuhancurkan. Saya kemari hanya ingin berbincang mana 200 unta saya, kata. Karena dicuri oleh anak buahnya. Dari situlah Abraha yang tadinya hormat kepada Abdul Muttalib hilang rasa hormatnya. Kenapa? Dikiranya Abdul Muttalib itu akan membela Ka'bah, ya. Rupanya tidak ada pembelaan sama sekali tentang Ka'bah, malah justru minta unta dia. Kata Abraha, ya Abdul Muttalib, ini loh Ka'bah yang kau agungkan, nenek moyangmu agungkan, semua orang Arab mengagungkan, akan saya hancurkan, kau tenang-tenang saja. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ya Abraha, kenapa saya kemari ingin menuntut unta yang kalian curi? Karena unta itu ada pemiliknya, aku loh pemiliknya. Makanya saya akan mengambil unta-unta itu. Adapun Ka'bah itu punya pemilik sendiri, nanti pemiliknya yang akan melindungi. Saya nggak ada urusan dengan Ka'bah. Ya, jadi Abdul Muttalib mengatakan, amal Ka'batu falahu rabbun yahmi. Adapun Ka'bah itu punya Rabb, punya pemilik. Nanti dia yang melindungi, bukan aku, katanya. Aku ini hanya melindungi unta-untaku saja, karena itu aku pemiliknya. Kemudian Abraha baik, dikasihkan lagi untanya. Kemudian Abdul Muttalib pergi. Sebelum pergi dia sempat memperingatkan orang-orang warga-warga sekitar Mekah untuk menghindar, supaya jangan terkena imbasnya. Kemudian sebelum meninggalkan Ka'bah, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah orang-orang musyrik, di waktu genting mereka ingat Allah, tapi di waktu susah mereka menyembah berhala. Itulah orang musyrik seperti itu. Akhirnya kemudian orang-orang Arab hanya melihat dari kejauhan kira-kira apa yang terjadi dengan Abraha kalau menghancurkan Ka'bah. Lah ketika Abraha bergerak dari Wadi Muhassir itu menuju Mekah, menuju Ka'bah itu, rupanya gajah-gajah yang selama ini ditunggangi dari Yaman menuju Wadi Muhassir yang sudah dekat lagi dengan Mekah itu, sudah dekat dengan Ka'bah, tidak mau bergerak tuh gajah-gajah itu. Tapi kalau dia berjalan ke arah lain mau dia.
Kalau dia umpamanya diarahkan pulang ke Yaman, mau dia gerah, atau diarahkan ke Syam, mau dia bergerak. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, tidak mau. Dia deprak lagi, bahasa kita, duduk lagi, tidak mau jalan dia. Akhirnya Abraha pun malah dipecut-pecut pun tidak mau. Sebenarnya di sini Abraha harusnya paham bahwa dia sedang berhadapan dengan siapa gitu ya. Kan Abdul Muthalib sudah memperingatkan bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya, ada Tuhan yang sendiri yang melindungi. Dengan kejadian gajah tidak mau bergerak itu, kalau Abraha berpikir harusnya dia tahu bahwa ini ada apa-apa gitu ya. Tapi otaknya Abraha tidak sampai di situ. Akhirnya tetap saja kemudian dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah walaupun tanpa gajah, dia ingin jalan kaki. Ketika hendak bergerak itulah tiba-tiba langit kemudian hitam, rupanya sudah banyak burung-burung ababil, burung-burung hitam, burung-burung laut itu. Sudah menaungi semua tentaranya, dan masing-masing burung membawa 3 batu. 2 batu di tangannya, di kakinya, dan 1 batu di paruhnya. Jadi ketika mereka nenggak ke atas, apa yang terjadi? Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil. Allah utus kepada Abraha burung-burung ababil, kemudian mereka menembaki batu-batu yang ada di kaki dan paruhnya. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat. Coba perhatikan, kalau kita lihat daun, ada ulatnya di situ, pasti daun itu akan hilang separuh. Entah bolong sini hilang separuh, tinggal separuh. Jadi maksudnya di sini, orang yang terkena tembakan burung ababil itu pasti akan hilang separuh badannya. Ya, entah hilang kakinya, hilang tangannya, hilang kepalanya. Persis seperti daun yang dimakan ulat gitu. Bagaimana kerasnya adab Allah. Hanya mengutus tentaranya berupa burung-burung laut, burung-burung kecil, tapi Allah kalau berkehendak begitulah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan pasukan yang ketika itu sangat kuat di jazirah Arab, yang tidak ada yang bisa mampu menandingi. Dengan sekejap saja Allah bisa menghancurkan dengan burung ababil, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua pasukan mati di situ. Abraha sempat diselamatkan. Diselamatkan ke mana? Ke Yaman. Tapi sampai di Son'a kemudian nyawanya tidak tertolong. Namun sebelum dia meninggal, dia titipkan kerajaan Habasyah yang ada di Yaman kepada anaknya namanya Yaksum. Abraha meninggal, kemudian Yaksum pun yang memimpin Najran kala itu. Tapi tidak lama, hanya beberapa waktu karena sakit kemudian meninggal. Kemudian adiknya Masruq bin Abraha itulah yang kemudian memimpin Najran. Ya. Sedikit kita akan cerita tentang keluarga Abraha dulu. Ya. Jadi Abraha ini dari pernikahan, tadi kan sudah saya singgung di awal, Abraha itu menculik istrinya Raja Yaman. Ya, namanya Qamariyah, dari suaminya namanya Diyazan. Dari pernikahan Abraha ini dengan Qamariyah ini lahir anak namanya Masruq ini. Dan sebelumnya istrinya Diyazan itu sudah punya anak namanya Saif. Ya, Saif ibn Diyazan. Jadi suatu ketika Saif ibn Diyazan ini kan masih anak-anak gitu ya. Jadi ibunya tidak pernah menceritakan siapa bapaknya. Jadi kiranya dia anak Abraha. Jadi suatu ketika bertengkarlah antara Saif bin Diyazan dengan Masruq ini, saudara seibu ini. Tiba-tiba saling mencela bapaknya. Ya, sampai kemudian Masruq mencela bapaknya. Jadi Saif ibn Diyazan baru tahu bahwa bapaknya bukan Abraha, tapi bapaknya adalah raja Arab yang diusir Abraha. Ngadu dia sama ibunya. Dia mengatakan, "Bu, sebenarnya bapak saya ini siapa?" gitu. Ya, karena dia menyangka bapaknya Abraha gitu ya. Kemudian ibunya menceritakan bahwa engkau itu keturunan Raja Himyar, keturunan Ratu Balkis, ya, Raja Yaman gitu maksudnya ya. Dan bapakmu itu diasingkan, kemudian entah kemana dia. Ya, ibu dengar dia meminta bantuan ke Kisra, tetapi sampai di sana meninggal dunia. Dari situlah kemudian karena Saif ibn Diyazan masih kecil, maka dia memendam saja dendam kepada Abraha. Sampai ketika dia sudah besar, gitu ya. Dan Abraha pun sudah meninggal, dan kekuasaannya dipegang oleh Masruq, ya. Maka kemudian Diyazan ini ingin merebut kekuasaan yang pernah diambil oleh Abraha dari Diyazan ini. Karena dia tahu kekuatan orang-orang Ethiopia di Yaman menguasai Arab. Nggak ada orang Arab berani masalahnya. Dan mereka sudah mulai jahat kepada orang Arab. Tidak suka orang-orang Arab, tapi tidak bisa apa-apa.
Akhirnya Saif ini, putra Diyazan ini, pergi ke Romawi sana, minta bantuan. Tetapi masalahnya Romawi tidak mau ngasih bantuan, karena Romawi juga agamanya Nasrani. Kemudian juga Abroha juga agamanya Nasrani, tidak mungkin sesama agama kan itu. Tidak mau bantu. Karena Romawi tidak mau bantu, akhirnya Saif ibn Diyazan pergi ke Kisra. Ke Kisra, ke Persia, karena Persia agamanya bukan Nasrani, agamanya Majusi, penyembah api. Tentu berseberangan gitu ya. Ketambah-tambah memang Saif ibn Diyazan ini ingin meminta hutang agar dibayar sama Kisra, keluarga Al-Sarwan ini. Karena dulu bapaknya minta bantuan, tidak dibantu sampai meninggal di pintu Kisra kan gitu ya. Maka dia datang ingin menagih hutang. Sesampainya kemudian di Persia, dia ketemu dengan pembesar Arab namanya Nu'man ibn Munzir. Nu'man ibn Munzir ini keturunan raja juga, dihormati oleh Raja Persia Al-Sarwan ini. Ya. Jadi akhirnya kemudian ketika melihat Saif ibn Diyazan ini, maka Nu'man ibn Munzir menghormati dia dan dihadapkan kepada Raja Sarwan, Raja Kisra, Raja Persia ini, bahwa ada Raja Arab datang meminta bantuan. Awalnya orang-orang Persia ini, Raja Kisra ini, Al-Sarwan ini nggak mau bantu. Buat apa saya kirim pasukan kemudian menyerang Habasyah yang ada di Yaman? Yaman ini apalah? Apa hasilnya kalau saya nyerang? Yaman ini hanya padang pasir, isinya hanya unta sama kambing, nggak menguntungkan kerajaan sama sekali. Jadi nggak mau orang-orang Kisra ini bantu. Akhirnya kemudian karena sebagai penghormatan Al-Sarwan ini, Raja Kisra ini, Raja Persia, memberi hadiah kepada Saif ibn Diyazan dengan setumpuk emas, sebaiknya kau pulang lagi lah ke Yaman. Sebagai imbalannya saya kasih hadiah. Tetapi kemudian sama Saif ibn Diyazan ini malah dibagi-bagikan di orang-orang miskin di Persia itu. Ketahuan sama prajurit, dilaporkan sama raja, marah sama raja, dipanggil lagi Saif ibn Diyazan. Apa maksudnya ini? Dikasih hadiah malah dibagi-bagikan. Ya. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazan ngomong, saya kemari loh bukan ingin dapat emas. Saya kemari bukan ingin mendapatkan hadiah. Saya kemari ingin menuntut hutang bapakku. Dulu bapakku kemari minta bantuan, kau hanya janji-janji mau bantu sampai meninggal bapakku di sini. Kalau kau mau kirimkanlah pasukan bantu aku rebut Yaman dari orang-orang Ethiopia. Akhirnya kemudian karena itu permintaannya, kata Raja Persia, tunggu dulu sampai saya berunding dengan para pejabat di Persia. Akhirnya dirundingkan. Ya. Setelah dirundingkan, kemudian para pejabat itu punya ide dan ngomong sama rajanya, Raja Kisra itu, Al-Sarwan, dan mengatakan, kita bantu saja. Tetapi jangan kita kerahkan tentara-tentara kita. Bukankah di penjara banyak penjahat? Di penjara itu banyak maling, banyak koruptor, ya. Banyak tentara-tentara yang berkhianat. Gimana kalau kita utus saja sebagai pasukan, kita keluarkan saja orang-orang penjara, biar orang-orang yang di penjara itu yang nyerang Yaman katanya. Jangan pakai pasukan kita. Jadi kalau terjadi kekalahan, kita nggak rugi, mereka orang jahat. Kalau kita menang, maka Yaman akan masuk pada kekuasaan Persia. Kata Raja Kisra setuju. Akhirnya semua orang penjara dikeluarkan. Ya. Dan dijadikan pasukan untuk berangkat dengan Saif ibn Diyazan berperang di Yaman. Ya, jumlahnya tidak banyak, hanya 600 orang yang ada di penjara. Cuman masalahnya di penjara itu ada mantan panglima perang, ya, yang sangat dikenal, tetapi menentang raja, maka di penjara. Ya, namanya Wahzar namanya ya. Jadi namanya Wahzar. Wahzar itulah yang memimpin 600 pasukan Persia, orang-orang yang di penjara itu, untuk ikut dengan Saif ibn Diyazan ke Yaman menggunakan 8 perahu. Akhirnya berangkatlah dengan 8 perahu, kemudian 2 tenggelam dan sisanya 6 perahu sampailah di Aden, Yaman. Akhirnya Saif ibn Diyazan itu mengerahkan kabilah-kabilah Arab bahwa ada bantuan dari Persia. Maka kemudian kabilah-kabilah Arab yang tadinya takut ketika mendengar ada bantuan dari Persia, berani mereka untuk melawan Masruk putra Abroha dan orang-orang Ethiopia yang menduduki Nejron. Di sini terjadi peperangan antara orang-orang Arab yang dipimpin Saif ibn Diyazan yang dibantu oleh Wahzar, pemimpin dari Persia, dengan 600 pasukan, dan melawan tentara Masruk putra Abroha yang begitu banyak gitu. Tetapi singkat cerita, akhirnya Masruk terbunuh oleh Wahzar dan kemudian Nejron jatuh ke tangan Persia.
Walaupun yang memimpin Said ibn Yazan, tetapi kan loyalnya ke Persia, tetap harus ngirim upeti ke Persia, karena berkat Persia lah kemudian Said ibn Yazan ini bisa mengusir orang-orang Habasyah balik lagi ke Ethiopia sana. Lah dari sinilah kemudian Said ibn Yazan jadi raja di Yaman. Jadi ketika dia masuk ke Son'a dan berdiri di singgasananya, orang Arab senang sekali. Kenapa? Karena mereka benci dengan orang-orang Habasyah. Akhirnya datanglah dari daerah-daerah ingin mengucapkan selamat. Salah satunya adalah dari Quraisy datang, dipimpin oleh Abdul Muthalib. Di sana ada Abdullah ibn Jad'an, Umayyah ibn Abdi Syamsi, termasuk juga ayahanda Khadijah namanya Khuwailid, juga ikut bersama Abdul Muthalib datang ke Yaman ingin mengucapkan selamat, karena sudah mengusir orang-orang Ethiopia pulang lagi ke Habasyah sana. Ya. Akhirnya disinilah pertemuan Abdul Muthalib dengan Said ibn Yazan. Kemudian ketika Abdul Muthalib berjumpa dengan Said ibn Yazan, Said ibn Yazan raja Yaman ini, ya, melihat Abdul Muthalib ini dengan penglihatan aneh, berbeda dengan orang Arab yang lainnya. Kayaknya ada apa-apa. Ya. Akhirnya suatu pertemuan, Abdul Muthalib memperkenalkan bahwa dia ahlul haram, dialah yang menjaga Ka'bah, dia begini. Makin suka nih Said ibn Yazan dengan Abdul Muthalib ini. Sampai akhirnya Said ibn Yazan raja Yaman mengatakan kepada Abdul Muthalib, bagaimana kalau kita ngomong berdua, jangan di hadapan orang, ada sesuatu yang akan saya bicarakan. Akhirnya berjumpalah Abdul Muthalib dengan raja Yaman Said ibn Yazan ini. Kata Said ibn Yazan, wahai Abdul Muthalib, aku ini punya ilmu yang kau tidak tahu, dan manusia pun tidak tahu. Ya. Aku suka membaca kitab-kitab lama. Aku lihat bahwa dari keturunanmu akan ada yang jadi nabi. Jadi Said ibn Yazan ini mengatakan kepada Abdul Muthalib bahwa keturunanmu akan ada yang jadi nabi. Ya. Karena saya membaca ini waktu kenabian sudah dekat. Nama nabi yang akan muncul itu namanya Ahmad ataupun Muhammad. Dia punya ciri stempel kenabian di bahu sebelah kirinya. Dan dia ayah ibunya meninggal, kemudian yang mengasuh paman dan kakeknya. Kemudian bla 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 bla. Persis seperti apa yang dialami Nabi. Jadi Said ibn Yazan itu punya pengetahuan soal Rasul. Ya. Jadi Abdul Muthalib kaget loh, kenapa dia tahu soal pengetahuan itu? Abdul Muthalib awalnya menutupi, tapi lama-lama akhirnya kemudian Abdul Muthalib mengatakan, kok persis seperti cucuku, kata Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, aku loh punya anak namanya Abdullah. Dia menikah dengan seorang wanita namanya Aminah. Kemudian dia punya anak namanya Muhammad. Sekarang dua orang tuanya meninggal. Dan sekarang kemudian anak itu sudah dikapil oleh pamannya dan kakeknya. Maksudnya saya dan Abu Thalib gitu ya. Kata Said ibn Yazan, jangan-jangan itu yang dimaksud. Maksudnya, jangan-jangan itulah Nabi yang dimaksud gitu ya. Yang akan memimpin umat, membawa keadilan, menghancurkan berhala dan begitu seterusnya. Tetapi kata Said ibn Yazan mengatakan kepada Abdul Muthalib, tapi hati-hati. Orang-orang Yahudi tidak suka. Kamu harus melindungi cucumu. Dan sejak itu Abdul Muthalib merahasiakan. Ya, sampai Rasulullah besar, dan Abdul Muthalib pun tidak lama, hanya 2 tahun mengasuh Rasul, kemudian meninggal ketika Rasul di usianya 8 tahun baru berpindah ke tangan Abu Thalib, kan gitu ceritanya. Ya. Jadi akhirnya kemudian dari sini menunjukkan bahwa ramalan akan munculnya seorang nabi itu sudah tersebar di orang-orang Arab itu. Sampai Raja Yaman Said ibn Yazan itu ngomong begitu. Ya. Makanya ketika kemudian kelahiran seorang nabi itu sudah mendekati, orang-orang Arab sudah tahu karena sudah tersebar masalahnya kan. Sehingga banyak orang-orang yang kalau lahir orang Arab itu dikasih namanya Muhammad. Jadi ada sekitar 14 keluarga punya anak itu dikasih nama Muhammad semua. Karena apa? Karena mereka ingin bahwa anaknya lah yang dimaksud Muhammad, turunan Nabi itu. Ya, tapi kan yang menentukan Muhammad siapa yang jadi Nabi kan bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu ya. Ya, ditambah-tambah kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, orang-orang Yahudi yang di Madinah itu, ketika saat lahirnya Nabi SAW melihat bintang Ahmad di langit, dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang Yahudi, ciri-ciri kelahiran munculnya bintang Ahmad itu, sampai pembesar Yahudi pada keluar. Ya, ketika lahirnya Rasulullah itu, kemudian memandang ke langit, ini harusnya malam ini lahir seorang Nabi.
Akhirnya orang-orang Yahudi mengetuk rumah setiap orang Yahudi yang ada di Madinah, ada nggak wanita yang melahirkan? Ada nggak wanita yang melahirkan? Rupanya tidak ada satupun orang Yahudi yang melahirkan di malam munculnya tanda kenabian itu. Padahal di Madinah itu ada 10 kabilah Yahudi. Dari 10-10-nya kabilah itu tidak ada satupun wanita yang melahirkan di malam itu. Tapi setelah selang beberapa waktu terdengarlah bahwa di Mekah rupanya ada seorang wanita namanya Aminah, suaminya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, melahirkan di hari ketika tanda bintang itu keluar. Menangislah ulama-ulama Yahudi dan mengatakan laqad dhahabat nubuwwatu Bani Israil. Telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil orang Arab katanya. Menangis orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kelahiran Rasul itu sudah diramalkan, bukan hanya orang-orang Yahudi kan. Raja Yaman saja sudah dilahirkan. Bahkan Raja Yaman sebelumnya yang namanya Tuba namanya. Ya, Tuba itu Raja Yaman yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kaum Tuba. Siapa Tuba ini? Raja Yaman. Sampai ketika dia ke Madinah, ya, sampai dia membangun rumah di Madinah itu, yang kemudian belakangan rumah itu dipakai oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika hijrah Nabi SAW, Rasul tinggal di rumah itu. Rumah itu yang membangun Raja Yaman. Karena apa? Berpikir bahwa nanti Nabi itu akan muncul dan akan tinggal di sini. Jadi sudah disediakan rumahnya sama Tuba tuh. Ya, Raja Yaman yang sebelum Said Ibn Diyazan, Tuba itu orang yang pertama kali memberikan kiswah Ka'bah itu. Jadi yang pertama kali memberikan kiswah Ka'bah itu seorang Raja Yaman namanya Tuba. Ya, baru sekarang kan setiap tahun kiswah Ka'bah itu diganti gitu ya. Itu sejarah lama lah. Ya, intinya bahwa ketika kemudian tumbangnya kerajaan Abroha yang diakhiri dengan putranya Mas'ud ibn Abroha dikalahkan oleh tentara Diyazan yang kemudian dibantu oleh Persia, maka tidak ada lagi orang Habasyah di Yaman, semua pulang ke Ethiopia. Masalahnya Yaman itu sekarang di bawah kekuasaan Persia. Ya. Yang tadinya hilang Habasyah, Persia pula masuk. Makanya Nabi SAW ketika dia hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah itu kan banyak terpengaruh dengan adat istiadat ulang tahunnya orang-orang Persia yang ada di Yaman. Karena Madinah itu orang-orang Arabnya asal Yaman. Ya, makanya orang-orang Ansor itu, kan ada Muhajirin, ada Ansor. Orang Ansor itu kebanyakan orang Yaman. Kakek buyutnya itu, ya, dari Khazraj dan Aus gitu ya. Jadi orang Yaman itu masih suka membuat acara-acara yang biasa dipakai oleh orang Persia. Makanya ketika hijrahnya Rasul ke Madinah, kok aneh ya, kaum muslimin itu kok merayakan sesuatu perayaan yang biasa dirayakan orang-orang Persia. Makanya Nabi SAW mengatakan, tinggalkanlah perayaan kalian, karena Islam sudah membuat dua perayaan yang lebih baik daripada perayaan itu, Idul Adha dan Idul Fitri. Kata Rasulullah, ganti, ya, nggak usah adalah perayaan Persia itu, ganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, menunjukkan bahwa pengaruh Persia itu sampai ke Madinah gitu ya. Tetapi kemudian Said Ibn Diyazan tiba-tiba kemudian dibunuh dengan cara makar oleh orang-orang Habasyah, kemudian meninggal. Akhirnya kemudian orang Habasyah sempat berkuasa lagi dan ada hukum Persia lagi, sampai kemudian Nabi SAW diutus, kemudian hijrah ke Madinah dan menyebarkan dakwanya sampai ke Yaman. Akhirnya terusirlah Persia dari Yaman, terusirlah orang Habasyah dari Yaman, dan seluruh negeri Yaman menjadi negeri Islam sampai sekarang. Ya, itulah diantara sejarah Abrohatul Asram yang datang ke Ka'bah sampai kepada terusirnya Abroha dan pasukan dan kembali ke negaranya Ethiopia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kandungan makna daripada suratul Fil. Ya, mudah-mudahan sejarah singkat ini bisa dipahami, bisa diceritakan kepada anak-anak, karena bagaimanapun sejarah Nabi jauh lebih penting dibandingkan cerita-cerita yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.